Ya kan? Jadi malam kini kau mengawak membaca sirah sejarah Nabi mengenai beliau diundang ke Telangi untuk menerima penyempurnaan perintah salat. Itu agendanya. Agenda yang kedua, Nabi itu dibujuk karena berat sekali di tahun itu musibah yang menimpanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung Gadiang Pasaman Barat, urangnya baik elok baso. Tio hari mari kita bertobat, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Idza salaha fasalaha sairu amali wa idza fasada fafasada sairu amali. Wa qala aidan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Wa qala aidan man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara. Wa fi haditsil ukhra as-salah miftahul jannah. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah Ujung Gadiang Pasaman Barat, dan kita muliakan Bapak Wali Negari, Bapak Wali Jorong, seluruh nenek mama nan badahan cupak jogantang baure cakam katana badaun rimbun joade barantiang barih balabe babuah katonan bana. Semoga nenek mama diberi kesehatan oleh Allah. Kemudian kita muliakan seluruh alim ulama nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat
kok duduk baca min kitab tagak nyorintang jopi tua aye janih tapian suci tahu dihalal dengan haram sarato sah dengan bata. Beliau yang akan memberikan pencerahan ilmu setiap saat kepada penduduk sekitarnya. Sekarang bahwa kita ketahui ulama itu sudah jenis makhluk langka yang harus dilindungi. Kalau Bupati Pasaman meninggal, itu besok ada gantinya sekali. Tapi kalau ulama meninggal, itu tidak bisa instan penggantinya. Makanya ulama itu kata Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka banyaklah duduk dengan ulama, dengarkan kajian ulama, hormati ulama. Mudah-mudahan semua kita kepercikan ilmu dari para alim ulama. Amin. Amin. Ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah ibu-ibu. Ada namanya ibu-ibu Aisyah dari organisasi Muhammadiyah. Ada ibu-ibu BKMT. Ada ibu-ibu yang tergabung dalam pengajian yang namanya BMT, bukan BKMT. Ada lagi ibu-ibu wirid yasin. Itu bajunya semuanya baju menutup aurat. Ada ibu-ibu basarawa lepis cabiak dilutui. Bajunya baju kaos, salendang balilian diliye. Nyo membawa buku jo pena je. Tu ibu-ibu kapalo julo-julo. Kan? Turun naik toko, turun naik rumah, meminta iuran julo-julo. Kalau menurut pendapat saya, ini di stop lagi. Kalau mau kita, uang kita itu bisa nanti berkembang, simpan sendiri. Cari dapet rezeki bali ame samiang. Nan samiang tu diurang wak sakram. Julo-julo tu sama coba utang. Orang nalah menerima lebih-lebih nomor 1, anggota 22 balik, atunya kamambaye saja. Jadi orang menerima julo-julo, orang berutang. Orang berutang kalau mati ndak nyobaye. Indak lo dibayar dek keluarganya, maka itu berbahaya di akhirat nanti. Tangannya terbelenggu serupa koruptor ditangkap KPK. Lai terang ada ibu tu. Anda usah berjulo-julo oleh simpan seperti seorang. Karena julo tu awak nalah barimu lah takai dengan utang. Tapi kasadonyo ibu-ibu ko dinamoi bundo kanduang. Limpapeh rumah nanggadang Sumara Anjuang Paranginan. Kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payuang Panji, ke Sarugo. Kok lapa tampe minta asi, kok awi tampe minta aye. Ambam puru aluang bunian, orang nan duduk jo sukatan. Panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Satitik santan dikuali. Masak gulai labu sakancak. Bacampur jo gulai kabau. Tapi rasa jariang. Ini ibu dan bapak. Aju itulah hamba makan tadi. Masuk serugo je lah apa jo ibu tu. Banyak tamu nan makan tadi. Sebenarnya nan dijamu tu hamba seorang tu. Anak lain ko lah tak bawa-bawa. Ini bapak. Itulah rancaknya awak duduk jauh Ustaz. Ustaz dapat makan, awak bertukar lu selero. Masuk serogo lah beliau ya Pak. Amin. Ya Rabbana. Nan kami sayangi anak-anak muda kami. Besar harapan kami kepadamu nak.
kamu paga di dalam kampung pamaga koto jonagari pambangki batang tarandam papuih malu di kanyang panjawe kato tengah Medan. Siapakah dia anak muda ini kalau dapat andaknya menjadi bujang pasurau? Kalau nak datang imam saki anak muda kok bisa jadi imam? Maka dia harus tetap latihan membaca Al-Quran. Karena latih tabang kasasak tibo disasak bari makan mati nini turun ke mama warih jatuh ke kemanakan. Imam gaik kok ke mati le. Labia-labia santiang awak jadi imam pak. Kalau lah habis gigi apa teh bawah aja jadi imamnya. Ndak ke batu bacaan lain. Samose sim shim sat. Kalau gigi ndak ada. Sadang makan sepayah gigi ndak ada. Ambo cali udah mau ndak bergigi, nyot taraga je jika contoh jin, anyo tumbuh di sayak lu. Atau ikut salah. Nah, apalagi jadi imam. Ya nak, tetaplah latihan, rajin membaca Al-Quran. Jangan Al-Quran ditamatkan. Kalau Al-Quran ditamatkan, kita tidak ngaji-ngaji lagi, maka bahasanya itu bukan bahasa kita. Dia bahasa Arab. Supaya kita fasih, latihan terus. Hindarkan dirimu dari narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, LGBT. Ya kan? Ini bahaya sekarang. Malah ada katanya partai politik yang spesies pendirinya LGBT ini. Di dunia ini. Ada partai politik di dunia ini, orang-orang LGBT nyobuik lo cie partai. Apa itu LGBT? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Tapi kalau LGBT nak baru laki gapuk bini tinggi. Kemudian yang kami sayangi anak-anak kami generasi putri. Bungo setangkai di halaman pamenan ayah jobundonyo. Ube jariah palarai damam sidingin timpa di kapalo balahan nyao badan diri. Kutiko kalian kalayana kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisi awan lapeh ke langit 7 tingkik tibo di aras kebasaran. Di sinan gantiang putih biang latabu pinta boleh kandak balaku ananda laye ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi lah gak gadang dia aja makan. Dibalikan subang jogalang sarato maniak ganto balampi dari ketek kalian lah gadang kinilah jadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi. Guno semkandih diladangkan, kaganti baladang lado. Guno nak gadis digadangkan, kapang ganti amak kok tuo. Yo tu bu? Anan yo. Iyo pengganti awak. Cuy ibu ulang membaca balik dan nambah baca sebentar. Dah bisa tak? Ada ngah sajalah. Ternyata malam ini, ya kan? Kita bertemu dan saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir ini sudah melihat saya di video. Yuk. Sehingga kadang-kadang ambo lupa. Orang narajin mendengar video ambo tu, nyola rasa dake ambo. Tiba dake ambo langsung senyo pacik bau ambo. Sehat boya. Ambo takajui, ambo lupa lo. Ana lupa baso ambo kolah banyak ditonton orang.
Mujur saja nama macik-macik bahu tu le orang laki-laki. Kok padusi kan kacau je tu. Ini. Ya kan? Alhamdulillah. Kan ialah menonton YouTube pengajian ambo ibu sadanya. Ambo yakin perbedaan pahalonyo ada. Jo datang malam kini. Perbedaannya di YouTube tu ndak ada plusnya. Kalau kamu saji kini kok ada plusnya. Saja ibu berangkik jawapak dari rumah tadi, tiba di siko salat Isya berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan tausiah ini, nanti kita pulang ke rumah kita, sampai lo ibu di janjang rumah, baru malaikat baranti mendoakan. Itu bedanya Pak. Kalau mendengar kaji di YouTube, tidak ada tu. Lain tak panik ya Ustaz sejak tadi lah sampai kini sampai lawak pulang. Malaikat tu tak punya nafsu. Dia tak butuh tidur, dia tak butuh istirahat. Dia tak memerlukan apa-apa. Dia makhluk yang selalu taat kepada Allah. Adalah jamaah kau bertanya, malaikat mendoa awak tu lai kayu awaknya doa Ustaz. Jadi nampaknya orang ko banyak suka kayu. Ternyata malaikat itu sudah dapat bocoran dari Allah bahwa orang yang akan kaya itu sudah takdir. Iya kan? Tidak bisa diminta kayu itu. Jadi kaya itu sudah ketentuan Allah. Tapi kalau di Pasaman Barat kok bisa jo. Bab itu ambo caliak tadi rumah rancak-rancak sepanjang jalan. Sajak dari Simpang Tigo Kinali sampai kemari. Ya kan? Bab itu ambo lupa kironya orang siko basawit. Itulah hebatnya Pasaman Barat kok. Di ujung Gadiang atau mbo sawit. Ujung Gadiang kau kan gajah punya kau. Asiko tumbuh sawit. Tumbuh apa? Padi. Ilal alhamdulillah limaunya kiramek siko. Kulitnya hijau, rasanya manis. Itulah limau Pasaman ujung Gadiang. Banggalah ibu punya negari ujung Gadiang. Bisa padi tumbuh jeruk dan sawit. Jadi apa nanya doaan dek malaikat awak hadir kamu saji ke Pak Ustaz. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa jamaah itu. Nalagai kini ampunkan dosanya pacaran dulu ya Allah. Ambo kini lo baru tahu baru baso pacaran ko badoso. Tapi ambo lah telonsong dulu tu balai. Ya kan? Tobat lelai. Ndak boleh dah bu. Karena itu bulan balun hak awak. Kan kebanyakan orang pacaran kalau berani senyopai raun kan. Anak dia tionda berdua-dua. Duduk di tepi laut berdua-dua. Haram. Iya kan? Jadi kalau kita sudah punya sumber ekonomi, kemudian umur kita sudah 25 tahun, umur Nabi menikah segitu, kita nikahlah. Jangan banyak pilih nah. Bacaronya memilih jodoh kau Pak Ustaz murahnya. Nan dia dok orang kawak tu kalau nampak dah bantuannya tu. Acali lo bantu awak dikacau. Allah seimbang lah tu. Kalau rancak Nabi ni dari awaknya kecilnya pelet orang. Kau pajak kau bantu keliru kulit kaliang bini rancak lah kecil. Kalau buruknya dari awak malu awak membawa balik. Ini terengah dia nak ujang tu. Lah seimbang je awak lah. Lah bak talam je tu doang saji, bak kapuran je sawuknya, siku ikan siku aku lari, sama tajalo keduanya, ciek bulan ciek matahari, sama bacayo keduanya. Alat. Baralik selai, nikah selai. Tak usah pacaran. Tu mabihan hari. Kecil Ustaz Samad pacaran tu 5 tahun. Ya kan? Ibarat orang mengulai kalio, lanyo cuba je kuahnya. Atulah pucik sedagiang tu.
Jadi lebih baik langsung menikah. Nang kedua kini Gunung Merapi ya cok malah tu hari gampo mbak bertambah gadang. Ya kan, menikahlah anak-anakku yang telah punya mata pencaharian atau penghasilan. Nan kedua doa malaikat, ya Allah, masukkan jamaah Masjid Nurul Hidayah itu semuanya ke dalam surga. Itu doa malaikat kawak kini. Barantinyo nyo mendoa lati boleh ibu di rumah beko. Anam palian jauh pulang beko siaga. Ambo jo Pak Zul. Ya kan? Nah, kami ke Padang. Awalnya maunya malaikat mendoa anda. Ya kan? Tidak manga-manga jo kayu tu dah. Malaikat tu tidak berdosa, doanya langsung dimakbulkan oleh Allah. Jadi asal dua cara modeko, salat wajib na 5 waktu, datanglah ke masjid. Sianan masuk ke masjid tiap hari salat wajib, malaikat mendoakannya. Pertama, ampunkan dosanya ya Allah. Yang kedua, masukkan dia ke dalam surga. Itu dapat dah kini. Tapi ada terkecuali. Kambo sabuyan. Tak ada. Nya siko jo kini menengah kaji duduk. Pinyo banyak utang tak mau bayar. Tiok diminta orang janji panjang saya. Mau utangnya lunak-lunak gigi dari lidah. Minta diorangnya musuhi orang nak bagi utang kau. Tak ada nyo ansu membayar doh. Kalau ada nanti itu pulang saya lah. Tak dapat doa tu dah. Lain tak ada dah. Mudah-mudahan tidak. Tidak mungkin orang jangan dia kau banyak utang. Kerana kabun sawitnya lah. Mudah-mudahan kita tidak terlilit utang. Amin. Kemudian Bapak Ibu, malam kini kita membaca sejarah balik. Saya luruskan ya, bukan mengulang tahunkan Isra Nabi. Sebab tidak satu pun hadis yang menyuruh ulang tahun. Yang ada itu hadisnya kita disuruh mengingat mati. Ya kan? Jadi malam kini kau mengawak membaca sirah sejarah Nabi mengenai beliau diundang ke Telangi untuk menerima penyempurnaan perintah salat. Itu agendanya. Agenda yang kedua, Nabi itu dibujuk karena berat sekali di tahun itu musibah yang menimpanya. Maka dinamakanlah tahun itu tahun rusuh. Jadi ada Nabi itu rusuh Pak Ustaz, ada karenanya manusia. Ya kan? Yang ketiga, Allah mempertontonkan kepada Nabi sebahagian tanda-tanda kebesarannya. Itulah agendanya. Jadi kita tidak mau ulang tahunkan itu doh. Membaca sirah nabawiyah. Awak tidak perlu ulang tahun doh, Pak. Ulang tahun tu tambah gaib, Pak. Iya. Ambo ke ulang tahun ini tu ulang tahun yang 72. Itu bulan Juni nanti itu. Ya kan? Ambo pernah diundang pengajian, kiranya apa ke ulang tahun pernikahan 50 tahun. Nyuagiah namanya pernikahan emas. Ya kan? Anyo pakai dia anaknya balik, jo pakai anak daro marapulai, menai pentas lah babimbiang. Umurnya lah 88, lutui lah sakit marete. Atibo dia tehnya ambil lo de anaknya nasi sepiriang untuk ayahnya, anyo suruh menyuakan ke induknya. Alah itu. Ayat tu sendok tu. Ya kan? Jadi ulang tahun itu kita bertambah tua, tidak bertambah muda. Dan ketiba ulang tahunnya lihat bertambah tua juga. Maka Nabi menyuruh kita aksiru zikra hazimil ladati yaknil maut. Dengan bertukarnya tahun, posisi kita terus berubah. Orang nan umur 58 tahun kini lah sesuai jo tanggal masuk kerajonya
pensiunnya 2024. Iya kan? Orang nan sawalunnya umurnya 57, kinilah jadi 58. Iya kan? Lah sampai orang jabatannya 5 tahun, kinilah habis. Jadi semakin bertukar tahun, kita berubah semuanya. Ambolah jauh na perubahannya sejak tahun 80 lah. Kalau tahun 80 ambo pulang kampung ke Waso tu, masih banyak anak SMA, pilo pulang wan, pilo pulang daj. Kini dah ambo anak SMA bawan kamu. Bauda, pilo pulang nyek je. Ya kan? Kerana laga nampak ni. Itu akan berubah terus setiap tahun. Ya kan? Jadi perjalanan Asra Mi'raj itu perjalanan yang luar biasa. Tandanya apa? Dimulai oleh Allah dengan memuji dirinya. Subhanalladzi. Karena peristiwa itu tidak bisa ditiba dengan akal. So, meyakinkan kita Allah memberikan sesuatu ketegasan, Maha Suci Allah. Jadi yang melakukan itu bukan Nabi, bukan malaikat Jibril. Setiap peristiwa yang mengagumkan, yang luar biasa, Allah memuji dirinya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, apa kata Allah ke dirinya? Tabarakalladzi. Di dalam surat Al-Mulk itu. Ketika mengasrakan Nabi, Subhanalladzi. Jadi jangkauan pikiran kita ke sana, yang melaksanakan ini Allah yang Maha Suci, yang tidak bisa sama dengan kita. Bara banyaknya ilmu di dunia ko Pak, itu Allah nama ajan sadonya. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya kan? Bukan pandai kita sendiri, Allah yang mengajar. Jadi peran Allah itu harus kita yakini ada dalam diri kita. Ibu kalau ditanya, murah rezeki ambo, murah rezeki ibu, ya bu. Ya kan? Alhamdulillah, iko kehendak Allah. Jangan sekali-kali mengecek, ambo suko kerajo kare, siang bapaneh, malam marambun. Dah donan tabuang di ambo hari ko. Dibanggaan diri awak. Kalau kita diberi sakit oleh Allah, lebih bisa jawab kue. Tasai setangan cie tu, kurang kekuatan awak. Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka semuanya dikaitkan dengan Allah. Asal ditanya orang, kalau naik ke rumah orang, rancak rumah tu, baca Masya Allah, tabarakallah. Ada orang masuk rumah orang rancak, di mana peti dek kelera aku rancak kena rumah. Ada yang tahunya pegawai randahnya rumah rancak bakau bunda lo adon. Untuk apa kita baca itu? Tidak ada gunanya. Dari manapun sumber uang halal dan haram, kita tidak akan ikut berdosa. Jadi kalau melihat yang indah, Masya Allah, tabarakallah. Doakan orang yang punya rumah itu, ya Allah, jadikanlah tuan rumah ini semakin taat kepada Engkau, ya Allah. Ya kan? Maka hati kita akan tentram. Kalau serupa tadi itu, hati awak akan jadi kumuh. Sebab awak bersangka buruk ke orang. Ya kan? Begitu kita orang Muslim ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan yang dua ini, beliau semakin yakin, imannya semakin mantap, sehingga sesudah itu diuji lagi untuk pindah negeri dari Makkah ke Madinah. Jadi Isra Mi'raj itu Nabi alun pindah ke Madinah. Latar belakangnya apa? Pertama istrinya meninggal. Saya mau lihat gak? Ibu Khadijah. Bamang kerusuhan Nabi bininya tu tinggal. Kalau ibu tanya, ambo lah tahu lah tu. Bab itu sebab bini ambo lah mati lah.
Ndak tanggung rusuhnya hati kematian bini kau dah bu. Kan banyak perusi penggantinya kau. Tapi ndak kesama je itu. Ya kan? Tambilang tanti batanti satanti ambil penaruko sawah dikajai. Nan nilang bisa diganti pengganti indak keserupo indak serupo separangai. Ya kan? Ibu Khadijah itu bagaimana Pak Ustaz? Seluruh hartanya ibu dihabiskan untuk membantu suaminya berdakwah. Kalau Khadijah hujung hadiah piti laki itu Nabi dia. Khadijah diwaso di kampung ambo itu je sama seperangainya. Khadijah di Padang sama. Malah do Khadijah kok la pensiun suaminya nyusi. Ku ayamang tak betalu ke doleh berangkai lang aja. Baralah ibu hati suami tu awak pensiun bini mau si. Jangan ditiru itu enggak. Rawat laki itu sampai mati. Cuitu je pak kalau orang rumah minta pitih ke awak tu biasa tu pak, tu tanggungjawab. Jangan marabu kayaknya pitih panjang tu dah kau pacik le dompet kau. Orang yang membantu beliau dengan dana itu yang meninggal. Jadi rusuhnya Nabi. Laba ganti jo Ibu Aisyah, ya kan? Kutiko Ibu Aisyah ko maidangkan makanan, kata Nabi, terima kasih Khadijah. Maranyu Ibu Aisyah tu kelakang. Khadijah lah mati jangan disabui jo. Nabi Aisyah mau melupun, mau maafkan ambo yo Aisyah. Engkau kan gadis gawa perawan, inyo jando tuo dari ambo 5 tahun, pindah bisa saya lupakan kata Nabi. Ya kan? Jadi nak bujang-bujang kok dapat bini jando 5 tahun dari awak, nak baan. Ya kan? Karena Nabi itu loh. Tapi jando nan tuo dari beliau 5 tahun tu ndak sembarang jando. Orang arif tinggi pengalaman, orang taat. Ketika Nabi menerima wahyu, beliau rusuh. Dipagui dari malaikat Jibril tu cameh, lari pulang, mukonya pucet, hari dingin. Tiba di rumah, zammiluni Khadijah, salimu ambo hari dingin. Ibu Khadijah ketika itu diam saja. Iya kan? Diambilnya selimut, diselimuti. Sementara Nabi itu kedinginan lalu hanya boleh kopi ginseng setengah. Ya kan? Allah nampak Nabi itulah stabil beko hanya dudukan. Hanya lagi kopi tadi. Baru nyoba tanya. Nak kutiko cameh tu nyoba tanya. Ya junjunganku suamiku, kenapa engkau cemas? Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, dari datang malaikat Jibril, inyo pagui badan ambo kare-kare, nyo suruh ambo membaca, ambo ndak pandai membaca. Takui ambo cameh, ambo lari pulang. Apa kata Ibu Khadijah? Begitu hebatnya Ibu Khadijah itu, wanita luar biasa. Mari kita pergi ke paman kita. Paman saya namanya Waraqah bin Aufal. Kita tanyakan kepadanya peristiwa ini. Saya yakin suami saya ini mendapat sesuatu yang luar biasa kalau sudah didatangi malaikat. Awak kedatangan malaikat kemati senantinya benyana Pak Arok kini lai. Ya kan? Ndak lah malaikat Jibril nang datang. Malaikat ndak ada kompromi tu. Biar guru silik nya Pak nak tantu dia malaikat mau tu. Ya kan? Dibawalah Nabi de Ibu Khadijah ko ka pamannya Waraqah bin Naufal. Ya kan? Hanya gosok-gosok di Waraqah ke punggung Nabi. Bergembiralah Muhammad. Ternyata engkau yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Setelah kematian Nabi Isa 571 tahun. Bergembiralah engkau Muhammad. Engkau Rasul akhir zaman. Tapi sabar ya nak. Bahwa engkau sekarang diberi gelar Al-Amin.
Tapi setelah engkau sampaikan dakwah ini nanti ke tengah masyarakat, engkau akan dibenci. Karena engkau akan merubah kebiasaan orang. Itu Pak. Tapi kalau hidup ya ambo lagai, mungkin ambo mati lah. Ambo bantu engkau Muhammad. Siapa yang membawa Nabi kepada Warakah itu? Istrinya. Kok ibu tua suami pulang dari kebun, dia selalu yang bawa dingin-dingin. Lagai penakut je lah aku aja. Alal kan hari lah suami. Ada ibu Khadijah tak betul. Nya tanang sedulu. Nya selimut istri suaminya. Biko nya boy engkau kopi gendak tertalu. Barunya bertanya kau. Naknya sesak lamangan sah. Itu tidak bisa dilupun dek Nabi itu. Rusuh mana beliau. Sudah tu meninggal pamannya Abu Talib. Kalau ibu Khadijah tu tulang pinggang, finansial, pitih, dana, Abu Talib tulang punggung. Ya kan? Tulang pinggang harus dipapah je tulang punggung. Ya kan? Dicari se tulang punggung dah Pak, tapi tulang pinggang tak ada. Tak jadi juga lulus dah. Ada tu instansi menerima kerajaan benda itu. Kalau tak masuk pitih doa tak lulus. Masuk ke laut lain tak situ dah. Lain tak. Ini apa-apa ini. Ya kan? Tu. Ya kan? Allah dulu ya Wak, tes tapi tas tipi. Tidak ya? Tidak jadi. Jadi Abu Talib kau membantu Nabi dalam memperjuangkan Islam. Bagaimana kau Nabi rusuh? Inyo ndak amuah masuk Islam. Kutiko rantak penyudai tanun kilik penyudai hujan. Rantak galanggang nan kausai. Sebentar lagi Abu Talib akan dijemput oleh Allah. Apa kata Nabi? Paman, akuilah mu sebagai Rasul Paman. Bacalah 2 kalimah syahadat kau Paman, agar Paman sepayung dengan saya di akhirat nanti. Abu Talib kau menangi Pak nyopa gui Nabi. Ambo sayang ke engkau Muhammad. Engkau telah buktikan bahwa saya ini sayang. Tapi untuk membaca itu jangan dipaksa Paman lagi. Lebih baik Paman memikul langit dan bumi ini beserta isinya. Itu lebih ringan dari membaca itu. Atu Nabi nak membisian tu Pak, konong ko awak. Di keluar dodon sana Pak pareman, pampok, pajudi, pazina, nak tobat-tobatnya do jangan Pak bisik lo la ilaha illallah lah. Kalau inyo Pak koa ndak tamat ndak indak do tobat ke mati do. Inyo sedang payah mati. Abang sekretar koa ke sana itu inyo. Mati je tu. Jadi apa yang dibiasakan kita tidak tobat kepada Allah, itu yang akan teringat mati. Nah, nang ketiga musibah umat Islam diembargo ekonominya oleh kafir Quraisy. Sehingga umat Islam ketika Nabi akan Isra Mi'raj itu mabuih kulit sipatu itu nan dimakan. Ambo ketika pergolakan PRRI Pak, kan sarinya makanan tu. Tapi lain dapat je nasi gak 2 suuk, tu macam campur je jagung. Tak ada je kulit sepatu tu. Ya kan? Itu makanan ketika. Jadi Nabi sedih umat Islam tidak dapat bahan makanan karena ndak amuh orang Quraisy jual bali je orang Islam. Akama Nabi ketika beliau sangat sedih, beliau ndak ke karaoke dah. Ndak karaoke tunggal dah. Ndak menangan lagu saluang, ndak main kim dah. Ke mana beliau? Beliau ke Masjidil Haram. Beliau tafakur sesudah salat sunat di sana berdoa. Minta ampun kepada Allah dan minta petunjuk. Sedang beliau tafakur itu datang malaikat Jibril. Muhammad, Allah menyuruh saya menjemput engkau. Kita berangkat
ke Palestina, namanya Asra. Dari Palestina take off ke atas, namanya Mi'raj. Ya kan? Jadi kalau tak tumbuk galah kenapa? Tak sorong bajak ke batu, patah tungkik bersilakan, gundah gulana pikiran, kita lari ke masjid. Jangan keluar masjid. Kata orang Syiah, Isra Mi'raj Nabi itu dalam mimpi saja. Tak sawananya. Setahu ambo mimpi kau pak. Apalah mimpi? Ceritanya panjang, durasinya pendek, ujung-ujungnya tersinta. Dalam mimpi itu panjang ceritanya pak. Waktu itu seketik dia. Atau tersinta lah. Mimpi itu bakal lalaran saya. Iya kan? Ada bertemu je cenderela. Macam-macam lah mimpi itu. Ada non bermimpi tabang. Iya kan? Jadi tidak mungkin dalam mimpi. Ada namanya Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah tu ciri-cirinya Pak Ustaz, Al-Quran ko nyokecian makhluk. Kalau dia Ahlus Sunnah Jemaah, Al-Quran wahyu Allah kitab suci, bukan makhluk. Kata orang Mu'tazilah ko Nabi itu Isra Mi'raj, angoknya senampai tubuhnya tinggal. Salamo ko di ujang gadiang di masalah nagari, kalau angok pai tubuh tinggal, namonyo tubuh tu lagi. Mai 6 jam saya ditinggal sampai jam 2 jam, itulah tagang. Ya kan? Asadangkan Nabi kaum muslimin pukul 5 parak siang sebelum orang azan lah tiba. Barangke sesudah salat Isya menjelang subuh tiba. Jadi orang Islam harus percaya bahwa Isra Mi'raj Nabi berangkat dengan tubuh dan roh secara lengkap dan utuh dalam keadaan sadar. Bagaimana dalam keadaan sadar Pak Ustaz? Kalau orang mabuk bercerita nyoka sampai ke langit, lagi bisa dipercaya? Tidak. Ada masalah cik lain. Kau untuk sekadar ilmu ke Pak? Ini yang berpendapat begini orang ahli-ahli kimia dan orang astronomi. Malaikat itu dari nur. Namanya energi. Nabi Muhammad itu sama Jawa dari tanah. Namanya materi. Makhluk materi bisa dilihat. Serupa boleh nampak deh Bu. Aristawardi gini kak. Nampak, ya kan? Nampak, hanya sebab makhluk materi. Malaikat maut lah ada sajak dulu. Alah nampak dia Bu. Alun. Tapi nampak nanti melawat ke mati. Nya percali bentuknya. Ya kan? Sekarang tak bisa kita lihat. Kecepatan energi, ya kan? Contohnya cahaya, malaikat itu dari nur. Berapa kecepatan nur? Nur itu cahaya. Lampu ko cahaya jo. Kita umpamuan saya ke lampu keluar. Lampu kan tarang ini kok Pak. Di padaman sadonyo gelap. Tu di duian balik. Bansuan suanyo tarang atau langsung lo tarang balik. Langsung tarang balik. Jadi berapa kecepatan cahaya? 3.333 km per detik. Tak per jam nak. Kalau Nabi bertubuh materi sama jo malaikat lari secapek tu, maka tubuh Nabi tadi akan berkeping-keping seperti atom dan atomik menjadi abu ditiup oleh angin, tubuhnya tidak ada lagi. Sebab menantang angin kan kencang. Kalau tidak percaya Pak, cuba beko sudah mengaji kok. Apa pinjam Honda Harley Davidson doa? Itu tidak salah mbok kecepatannya kilometer je baru per jam bukan detik. Adalah ta'ala kilometernya 1000 kilometer. Larian sabi-habis kilometer tu jangan babaju. Nganguan muncuang.
pasti tubuh apa basarapihan di angin. Jadi kata orang kimia, karena tubuh Nabi tubuh materi, bagaimana caranya beliau berlari kencang sama dengan Jibril? Maka diadakanlah perubahan materi jadi energi. Bisa lah dicoba orang di labor. Ya kan? Tapi syaratnya jangan kena cahaya ditempel nan kalam. Makanya Isra Mi'raj tu acaranya Laila, malam. Ya kan? Sampai Nabi pulang balik hari malam baru. Kecil orang kimia, kalau Nabi itu pulang jam 7 pagi, jatuhnya dari langit. Karena cahaya, energi berubah jadi materi. Itu teori kimia apa? Iyo serupa itu tidak tentu dah Allah yang melakukan. Apabila Nabi itu berubah jadi energi, ketika malaikat Jibril membadah dado beliau di semua zam-zam. Ketika itulah. Tapi beliau berlari dengan Jibril itu dalam keadaan seperti bertubuh materi. Sehingga nampak beliau dalam lari itu ada orang menyabik padi, lah panen padi itu tumbuh lo balik, panen lo balik, tumbuh lo balik, panen lo balik, tumbuh lo balik, panen lo balik. Dalam waktu yang sekejap. Apa kerja orang tu Jibril, pemurahan Allah kayaknya. Biasanya kalau padi sekali menyabiknya. Tu ditanam jaguang dulu diulang lo padi balik. Baru menyabik lo gak setahun nang ketibo. Orang ko tiok menyabik tumbuh je tunggu padi tu balik. Itulah umatmu yang suka berinfak, lipik gando rezekinya. Nanti dake ibu tonggak di belakang kau tak infak kau. Yo. Kalau ibu masuk isi tu jangan galak ke kotak tu. Nampak kotak tagak senan. Tidak isinya. Keluar piti isi. Orang serupa itu bantu orang menyabit tadi. Adalah nampak di kepala orang ke bawah, kakinya kateh, paruiknya gadang bakilik serupa kacau, isinya binatang babiso saya. Ula, kalo, segala macam, sipasan. Kepala ke bawah, kaki kateh, bentuk orang joga. Sia orang tu Jibril, itulah umat engkau Muhammad, naninyo karajonyo jadi rentenir. Adolo PT-nya, PT A, PT Budanir, Badan Usaha Dana Rentenir. Yo pasalan PT-nya 5, ke orangnya minta bayinya 6. Acuikolah nasibnya di akhirat. Parui gadang, bakilik serupa kacau, isinya binatang babiso. Kepala ke bawah, kaki kateh memakiat-makiat. Jadi ibu jangan mempogong piti. Kok menyalang orang 1000 nya salam pulang 1000 lihat jangan minta 1050. Lai terang ada ibu tu. Kau hendak gadang parui dia kirat. Sudah tu ibu-ibu bapak di dalam ayat tadi subhanalladzi asra. Asra tu bamangko ndak isra di sini tu tersure. Bamangko asra. Kalau isra berjalan seorang. Ambo tadi dari simpang Manggopoh diantar orang Kitinggi sampai simpang Manggopoh. Ya kan? Itu asra. Ya kan? Asra dari Sinan itu tadi otonya nama tadi Yaris. Dari simpang Manggopoh kemari nyolarian di anak ambo Sizul, kolonel angkatan laut. Itu kaum muslimin namanya Pajero. Iya kan? Kalau tadi ambo Isra kemari, ambo ansu saya berjalan dari Bukit Tinggi tadi melalui meninjau kilo empek pulampek, Allah ketiba kini. Lebih-lebih ambo lagai angok lacok sasak.
Ibu bapak yang terhormat, jadi ke sini saya tadi asra dengan mobil Pajero. Allah makan lo tadi itu joguleru tiang. Sudah tu bamangko perjalanan tu lancar. Perjalanannya ndak sembarang jalan nak. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram masjid paling tua di muka bumi. Masjid Aqsa nomor 2 tua di muka bumi. Yang membikin dulu asalnya sekali Nabi Sulaiman. Ya kan? Masjidil Haram Nabi Ibrahim, nenek oleh Nabi Sulaiman. Masjid itu keduanya banyak aura positif. Ambolah melihat salah satunya si Zul gini. Ada Ka'bah Kisra dia pokok. Tugarin dulu di masjid. Ya kan? Jadi Ka'bah Kisranya sama Pak Bahar jadi bupati. Namanya Getri Ardenis. Ada lo kamena di Solo Selatan, hanya telepon. Ambo sianu namu ambo buya. Kutiko buya mengaji tahun 80-an, ambo jadi garin di Suara Padang. Kini ambo lah jadi kamena. Asizul jadi angkatan laut. Kenapa garin kok banyak berhasil dapat kerja? Dia tinggal di masjid. Ndak datang imamnya menggantian. Inyo azan tiap hari. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj itu ndak mampu iblis, setan, kawan-kawan dipilih lain ndak mampu mengganggu karena sudah diberkahi oleh Allah. Barakna haulahu. Sudah tu kaum muslimin terakhir innahu huwas nan subhanallazi tadi Allah tu ba'a innahu huwas samiul basir. Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Di kalau ndak percaya je orang Islam peristiwa Isra Mi'raj ko atau imannya nalah tabang. Ku ada contoh je. Ndak mau cerita. Ibu tahu ndak kudo? Aba cerita lah ke pindiang ke kudo. Doj, yon diang. Lai sehat je, lai. Agak ada yang ke Patang kau sampai ke Pekanbaru je. Ya kan? Pikiran kudo kau. Sedang ada nalari kancang. Ndak ada ke Pekanbaru. Wa angkete aluih marangkak berjalan. Gadang utang macam. Ndak tabayang di kudo kau. Iyo ke Pekanbaru ke pindiang kau. Iyo. Nyoma nompang di kasua orang pindah. Ya kan? Kepindian ku kan suku denggok di kasua, di banta, di dindian papan. Ya kan? Tiba di Pekanbaru lah sepakan orang tu sinan ndak dapat kerajo. Nyo balik lo ke pesaman balik. Kepindian ku tak bawa lo ke pesaman balik. Akan yo sampainya tu. Karena apa? Asra. Dia diperjalankan. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Islam, ndak percaya nyopi peristiwa Isra Mi'raj, tanda utaknya sama Joko do. Jadi sampai sinan saja. Kalau ada karambi, insyaAllah ada katapang. Kalau ada ambo dipanggil, insyaAllah ambo dah datang, tapi kalau sesuai jadwalnya. Kini lah baisi jadwal ko malaki bulan Juni. Lah baisi itu. Ya kan? Ternyata Zul dengan timnya yang lain gigih mau buang ya nak ambo, dapat malam kini kau juang yang. Mudah-mudahan pertemuan awak ndak siko sedo Bapak Ibu. Ya Allah, patamu lah ambo jo orang juang gadiang ko dalam serugo ya. Ya kan? Ko basuh ambo dalam serugo nanti kan lain dah lupa dah. Enggak ya. Oh, ko Ustaz Riztawardi cari.
Ambo doa lo jamaah ko masuk sarugo. Ampunkan inyo ya Allah, terima amalnya ya Allah, bahagiakannya di rumah tanggonya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh ambo bapantun cik. Di mana letak jalan Kagugu dake pasar Padang Luar, sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui ayahnya janiah. Di mana tadi pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lambo lapeh jamaah jati nan suci, jomuko nanya ni. Pulang lah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.